Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Putra Pratama dari kelas 2 D3 ITB dengan nomor NRP 312050060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk modul 5 dari workshop aplikasi berbasis web, yakni jQuery. Apa sih jQuery itu? jQuery merupakan library JavaScript yang andal, ringkas, dan mempunyai fitur yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan Ajax dapat menjadi lebih sederhana. Hal ini didukung dengan API yang mudah digunakan dan dapat bekerja di berbagai macam browser. Fungsi dari jQuery itu sendiri singkatnya adalah fungsi sebagai library JavaScript yang akan membantu mengatur interaksi antara JavaScript dengan HTML ketika berjalan di sisi klien. Baik, langsung saja ke soalnya. Nah, untuk download jQuery sendiri itu di jQuery.com ada dua versi, yakni production version dan development version. Coba saya buka. Nah, sini, klik sini. Lalu di sini saya menggunakan jQuery production download the compressed. Nah, di sini untuk cara menggunakan jQuery-nya itu tinggal Ctrl Alt lalu di copy paste di Notepad. Sebelumnya saya sudah membuatnya di sebentar. Nah, di sini ini copy paste semua komen di Notepad lalu save as JavaScript dan dari JavaScript short file tadi. Ini saya membukanya lewat VS Code. Nah, seperti ini. Tipe filenya adalah JS, yakni JavaScript. Karena jQuery kan merupakan library JavaScript. Lalu sini selanjutnya saya langsung ke percobaan pertama untuk tugas kali ini. Nah, percobaan pertama saya buka sini. Saya open folder. Nah, di sini pengetikan atau penulisan JavaScript sendiri berada di tipe file HTML. Nah, di sini terdapat script src jQuery.js yang mana digunakan untuk menyisipkan dari file jQuery.js yang tadi di-download atau di copy paste melalui website jQuery.com, lalu disisipkan di file HTML. Dan sini pengetikan dari percobaan yang pertama, yang mana di sini terdapat $document.ready function, yang mana function ini merupakan event jQuery yang dijalankan pertama kali setelah dokumen dimuat. Oleh karena itu, sebelum melakukan penulisan
komen ke selanjutnya, komen $document.ready ini apa itu hukumnya wajib ya. Karena jika tidak ada ini, maka komen selanjutnya tidak bisa dijalankan atau tidak bisa ditampilkan. Lalu di sini penulisan dari JavaScript-nya saya tulis di bagian tag head, lalu penulisan HTML-nya berarti di tag body, yang mana percobaan yang pertama ini digunakan untuk menyembunyikan suatu tag yang dengan tagnya itu B atau paragraf. Head ini komen untuk menyembunyikan, lalu di sini terdapat $button dot click function, yang mana click function ini digunakan untuk button. Ketika button ini diklik, maka tag B atau paragraf itu disembunyikan. Contohnya seperti ini. Bentar, coba saya buka terlebih dahulu. Sum control panel start. Nah, sudah. Coba ke localhost percobaan pertama. Nah, ketika saya mengklik button, maka tag P, tulisan yang bertag P itu disembunyikan. Contoh seperti ini. Nah, semua tulisan yang bertag dengan P maka disembunyikan, tinggal headingnya, karena pada codingan hanya menyembunyikan tag P. Baik, selanjutnya di percobaan yang kedua. Nah, hasilnya kan seperti ini yang diminta oleh soal. Lalu di percobaan kedua ini diminta untuk tag apa ini? Hashtag ID selector. Nah, di sini digunakan untuk menghide dari tag hashtag test. Berarti menyembunyikan ID test dengan button seperti sebelumnya. Ini codingan saya seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, terdapat dokumen ready, lalu button click function hashtag test hide, yang mana di sini tag ID test akan disembunyikan ketika saya akan mengklik buttonnya. Seperti ini. Nah, maka yang hilang akan apa yang disembunyikan untuk tag paragraf yang ber-ID pada di tes, ID test. Baik, selanjutnya percobaan 3. Sini minta apa? Nah, seperti ini, sama. Ini the class selector, di mana class selector ini ditandai dengan tanda titik di depannya. Nah, seperti ini, titik test hide, yang berarti untuk class test akan disembunyikan ketika saya mengklik button. Nah, seperti ini. Codingan saya kan seperti ini, sama. Berarti yang disembunyikan akan class test. Ini di heading 2 dan paragraf yang pertama ini. Nah, maka heading dan teks paragraf yang pertama hilang atau disembunyikan. Baik, selanjutnya percobaan keempat. What are event? Nah, sini. Nah, di sini terdapat this, yang berarti semua tag P ketika diklik
salah satu paragrafnya, maka akan hilang. Yang dikliknya itu akan hilang. Seperti ini. Nah, ketika saya mengklik paragraf yang pertama, maka paragraf pertama akan hilang. Begitu juga dengan paragraf selanjutnya. Contohnya seperti ini. Percobaan 4. Nah, di sini saya klik, nah hilang. Nah, seperti itu. Karena di sendiri itu mengacu kepada tag yang diseleksi ya. Di sini kan yang diseleksi kan untuk tag P. Maka yang disembunyikan atau yang dihilangkan itu untuk tag P-nya atau tag paragraf. Oke. Selanjutnya percobaan 5 yang mana terdapat event double click. Nah, double click di sini apa bedanya dengan klik? Bedanya adalah event akan komen selanjutnya akan berjalan itu ketika saya mendouble klik dari selektor yang dipilih. Di sini kan yang dipilih kan tag P. Maka ketika saya mendouble klik tag P, maka akan menjalankan yang ini site, maka tag P akan disembunyikan atau dihilangkan. Sama seperti kepingan saya di sini. Semuanya memiliki dokumen ready function. Oke. Coba ke percobaan 5. Nah, ketika saya mengklik satu kali, tidak hilang. Ketika saya klik 2 kali, nah hilang. Double klik. Nah, gitu. Baik, selanjutnya di percobaan ke-6, yakni hover. Hover seperti ini tulisannya, yang mana ketika hover dijalankan, tag P1 akan mengeluarkan alert you enter P1. Hashtag P1 ini merupakan selector ID dari P1 yang di sini yang dibagi separagraf. Untuk lebih jelasnya saya coba jalankan di cobaan. Nah, ketika saya membuka dokumen, maka muncul hover function, akan menjalankan hover functionnya yang enter P1. Karena di sini dijelaskan bahwa method text to function and is a combination of the mouse enter and mouse leave. The first function is executed when the mouse enter the HTML element. Nah, ketika saya menjalankan dari HTML atau dokumennya, maka akan muncul alert yang pertama, yaitu yang bertag hover atau seleksi dengan hover function. Sini. Ketika saya klik OK, maka by you know leave P1, saya klik OK, berarti akan muncul function yang kedua, yakni alert by you know leave P1. Codingannya seperti ini. Nah, sama. Baik, selanjutnya di percobaan ke-7. Di percobaan ke-7 ini terdapat event show yang mana digunakan untuk menampilkan kembali teks atau elemen yang sudah disembunyikan sebelumnya. Seperti ini. Pertama kan di sini terdapat selektor ID hide, yang mana selektor ID hide ketika diklik akan menjalankan function tag P-nya disembunyikan. Seperti ini. Nah, selektor ID hide ini merupakan selektor dari buttonnya, karena buttonnya dinamakan ID hide. Ini lalu jalankan menyembunyikan dari tag paragrafnya. Lalu di sini kan terdapat
hashtag show yang mana digunakan untuk selector ID dari button show, yang mana ketika button show ini diklik maka akan menampilkan kembali tag paragraf. So, seperti jelasnya seperti ini. Nah, di sini kan terdapat dua button yaitu hide dan show. Ketika saya klik hide akan menyembunyikan dari tag paragrafnya, lalu saya klik show maka akan menampilkan kembali. Seperti itu. Untuk codingan saya sendiri ya sama. Saya menjelaskan melalui PDF karena sama. Semua menggunakan ini ya, script src yang digunakan untuk menyisipkan file dari jQuery.js tadi. Sudah saya download kompres. Oke, baik. Selanjutnya di percobaan 8 di sini terdapat 1000 yang membedakan dengan sebelumnya kan. Sebelumnya hanya hide, tidak ada apa-apa, tidak ada. Seperti itu. Sini percobaan 8 ya sama digunakan untuk menyembunyikan tag P yang mana ketika saya mengklik buttonnya, di mana 1000 ini merupakan waktu ya, waktu dari ketika saya menyembunyikan dari tag P ini, waktunya 1000 second. Baik, saya coba jalankan percobaan ke-8. Nah, ketika saya hide, nah, maka menghilangnya tuh tidak secara langsung, tetapi ada jeda-jedanya gitu, ada waktunya sendiri. Berbeda dengan percobaan yang 7 tadi ya, seperti ini. Loh, langsung hilang. Kalau yang percobaan 8 coba saya. Nah, seperti itu bedanya. Baik, selanjutnya di percobaan, nah, di percobaan 8 sudah efek fading, fade in method. Oke, percobaan 9. Di percobaan 9 ini digunakan untuk apa ya, fade in. Itu suatu event untuk menampilkan kalau nggak salah. Nanti coba saya coba lagi. Fade in ini untuk menampilkan yang mana di sini ketika saya mengklik button di sini, klik to fade in box, ya, maka akan menampilkan dari tag ID yang div 1 itu tidak ada keterangannya, yang lalu yang tag ID div 2 terdapat keterangan slow yang berarti nanti elemen akan muncul itu slow atau pelan. Lalu di sini terdapat tag hashtag div 3 yang digunakan untuk selector ID div 3 sini warna blue. Fade in 3000, ini 3000 adalah waktunya. Fade in yang div pertama itu berwarna merah, fade in yang kedua berwarna hijau, fade in yang ketiga berwarna biru. Coba saya jalankan untuk lebih jelasnya. Nah, betul, berarti fade in itu untuk memunculkan apa elemen dari yang di select tadi, sector. Coba saya klik button. Nah, munculnya waktunya berbeda-beda, yang mana tadi yang pertama di sini. Nah, di sini kan terdapat fade in, tidak ada keterangan apapun, berarti di sini langsung muncul itu tidak ada seperti animasi atau tambahan, berbeda dengan keduanya yang mana fade in yang kedua yang berwarna hijau itu muncul dengan slow atau pelan-pelan. Lalu di sini dengan 3000 atau waktunya. Seperti itu. Fade in. Oke, baik.
Selanjutnya percobaan ke-10. Saya jelaskan terlebih dahulu. Sini percobaan 10 digunakan untuk panel flip. Oh, start sini. Coba saya jalankan terlebih dahulu untuk percobaan ke-10-nya. Hasilnya seperti ini. Sebentar ada adzan. Saya coba poster lebih dahulu. Baik, saya lanjutkan di sini untuk percobaan yang 10, yang mana ketika saya membuka dari percobaan yang 10 ini akan sini kan terdapat selektor dari ID flip dot click action, yang mana ID flip ini akan dijalankan ketika saya mengklik dari selektor ID flip. Nah, ketika saya mengklik dari flip ini kan ID dari flipnya, click to slide di sini, maka akan menjalankan selektor ID atau ID panel yang di sini Hello World, memberisikan Hello World, dan di sini kan terdapat juga padding dan display, yang mana di sini merupakan style CSS cascading style sheet-nya. Ini merupakan CSS dari apa itu ID panel dan ID flip yang awalnya belum diklik awalnya, yakni tampilannya seperti ini: padding 5px, text align, background color, border solid seperti ini. Dan ketika saya klik ini, maka akan menjalankan yang di sini slide down, yang berarti akan memunculkan elemen dari ID panel dengan keterangan slow atau memunculkannya dengan perlahan seperti ini. Nah, maka akan menjalankan select ID dari panel yang berisikan kata Hello World. Seperti itu. Baik, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.